emang ada cuma 5.000 desa. Bangsa ini kan ada 60.000 desa. Bangsa ini emang cuma ada berapa juta orang. Bangsa ini kan ada 220 juta manusia. Pengguna Facebook aja kita ada sekitar 30,1 juta. 30,1 juta itu ada nomor 2 terbesar di dunia. Pengguna Twitter kita ada 6,2 juta. Itu aja kalau dari sisi jumlah kita nomor 3 terbesar di Asia. Di dunia kita paling tinggi yang nge-tweet, yaitu 20,8%. Amerika itu cuma 11,9%, nomor 2 Brasil 20,5%. Kita paling tinggi di dunia. Kalau dihitung-hitung sama yang pakai handphone, sama pakai data card dan segala macam, itu ada sekitar 40-45 juta pengguna internet. Jumlah blogger diperkirakan ada 2,7 juta blogger Indonesia, ada 2,7 juta blogger. Pengguna handphone secara umum ada 150 sampai 180 juta. Gede banget ini. Kita bicara sosial media dan segala macam, ini penggunanya luar biasa di Indonesia. Faktor sosial, orang ingin eksis, orang ingin beraktualisasi diri, orang ingin bergaul itu sangat cepat itu menjadi bahan bakar itu kan. Maka begitu ada media sosial langsung dikerubuti. Beca di Jogja, itu kan kisah yang menarik sekali gitu kan. Tukang beca di Jogja pakai Facebook, akhirnya punya klien dari luar negeri, dan orang luar negeri itu datang ke Jogja memang karena diskusi dia di Facebook, langsung orderan banyak buat turis lokal, bukan turis lokal, jadi apa sih yang nganterin turis itu apa sih, guide, tour guide kayak gitu, walaupun dia tukang beca. Dia seorang ayah, single parents, karena istrinya meninggal karena menjadi korban gempa Jogja tahun 2006. Nah, sebagai single parent, dia masih bisa tetap optimis, bisa tetap bekerja, mengendarai beca, bisa tetap menyokolkan anak-anaknya. Itu satu hal. Keunikan yang kedua adalah di sela-sela sebagai dia single parent, ngurusin anak, mengendarai beca, dia masih mau dan masih mampu untuk belajar tentang internet dan sosial media, khususnya Facebook, dan kemudian dia bisa menggunakan konsep-konsep mempromosikan layanannya hingga ke mancanegara. Waktu saya masih kuliah di semester 4,
saya sudah mulai mencoba untuk kerja narik beca, karena pada waktu itu masalah keuangan, siapa tahu dengan saya kerja narik beca akhirnya masalah biaya kuliah ini bisa teratasi waktu itu. Tetapi ternyata tetap tidak bisa teratasi, akhirnya ya terus ke becak. Awal-awalnya dulu kan ada Friendster ya. Ya, itu saya juga ikut Friendster, terus lama-lama bergeser sampai sekarang zamannya Facebook, Twitter, saya juga jadi member di sana. Saya juga mengikuti jejak Obama campaign dalam hal yang lain ya. Oke, bisa cerita tuh Pak. Kalau saya campaignnya kan tentunya yang ada berhubungan dengan profesi saya sebagai tukang beca. Ya. Saya melayani berbagai macam jasa. Jadi selain jasa tukang beca, saya juga seandainya ada orang yang berkeinginan untuk memesan hotel, itu juga saya layani. Ada tamu. Iya, ada tamu mau datang ke Jogja, suruh mencarikan hotel, saya layani. Jadi kalau orang pakai Facebook, belajar Facebook dan segala macam itu mungkin hal yang biasa. Tetapi pada saat belajar Facebook kemudian dia bisa menggali manfaatnya, dan yang menggali itu adalah seorang tukang beca yang single parent karena meninggal istrinya karena korban gempa dan masih harus menyokong anak-anaknya, itu adalah kombinasi yang dahsyat menurut saya. To make a email account for me. Yahoo or Gmail or Yahoo. Ya, first time Yahoo. Jadi saya melihat ini Mas Hari Manjungja ini adalah sosok yang seharusnya menginspirasikan orang untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat bisa berkarya melalui sosial media, tidak hanya sekedar update status misalnya. Apa kabar? Baik. Lama nggak ketemu kita nih. Dulu naik bis, turun dari bis, naik becak masuk kampung. Sekarang enggak, dari bis telepon ke rumah, jemput saya, atau telepon tukang ojek tadi, yang punya handphone tadi kan, mati tuh. Lapangan kerja profesi tukang becak itu mati. Jadi sesuatu yang kita anggap berkah handphone ini di kota, di masyarakat kita seperti kita, Mas Doni, saya ini, itu bagi mereka jadi kutuk itu kan. Pada saat saya ketemu Mas Blontang Pur dan teman-teman dari komunitas Bengawan, blogger Bengawan, saya melihat bahwa kemampuan mereka untuk generate, untuk mengumpulkan atau untuk mengundang sumber daya lain dari tempat lain untuk bisa mendukung program mereka itu sangat luar biasa. Sebenarnya saya kan juga cuman pendatang baru ya untuk dunia blog. Sebenarnya yang lebih lama itu ada namanya dulu teman-teman dari
blogger UNS dulu, blogger UNS, blogos kalau nggak salah namanya, supaya nggak kesannya itu hanya sebatas orang kampus atau apa. Nah, kita kemudian cari nama yang netral. Nah, kemudian waktu itu kita sepakati ya udah kita pakai nama Bengawan. Nah, kenapa Bengawannya itu? Kita ngomong supaya luas lah. Kita ngomong Solo Raya. Pijakannya ya sepanjang Bengawan Solo itu, sepanjang area Bengawan Solo itu meliputi beberapa kota kabupaten di ekskarsenan, sehingga itu menjadi katakanlah semacam komunitas yang terbuka untuk siapapun, tidak eksklusif untuk kalangan kampus misalnya atau pelajar, sehingga publik siapapun bisa untuk bergabung di situ.